Suaraku kedengaran kan? Record, coy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Fitriani, nomor induk mahasiswa 6101421171. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang otot atau muskular bagian wajah, kepala, dan leher. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rahmat Irfan Nur Maliki, yang ketiga ada Fritz Marlif Joshua Prayer, yang keempat ada Ajisa Songko Dumadi, yang kelima ada Muhammad Zidane Nur Alif, yang keenam ada Muhammad Arafiuddin Abdillah. Langsung saja kita tertuju ke materi. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Rahmat Irfan Nur Maliki. Silakan. Materi yang pertama adalah otot kepala. Otot kepala dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada otot pundak kepala. Fungsinya sebagian kecil membentuk galea aponeurotica, disebut juga musculus occipitis frontalis. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian musculus frontalis, adalah otot yang menutupi bagian dahi. Fungsinya mengerutkan dahi dan menarik dahi mata. Yang kedua ada bagian occipitalis, terletak di bagian belakang. Otot occipitalis dipersarafi oleh saraf wajah dan fungsinya untuk menggerakkan kulit kepala ke belakang. Yang selanjutnya dipersilakan untuk Fritz. Otot wajah terbagi atas. Yang pertama otot mata musculus rectus oculi, otot bola mata sebanyak 4 buah. Yang kedua musculus obliquus oculi sebanyak 2 buah. Fungsinya memutar mata. Musculus orbicularis oculi terdapat di sekeliling mata. Fungsinya sebagai penutup mata atau otot sphincter mata. Yang ketiga, musculus levator palpebra superior terdapat pada kelopak mata. Fungsinya menarik, mengangkat kelopak mata atas pada waktu membuka mata. Otot mulut, bibir terbagi atas. Yang pertama, musculus triangularis dan musculus orbicularis oris. Fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua, musculus quadratus labii superior mempunyai origo pinggir lekuk mata menuju bibir atas dan hidung. Yang ketiga, musculus quadratus labii inferior. Fungsinya menarik bibir ke bawah atau membentuk mimik muka ke bawah. Musculus buccinator membentuk dinding samping rongga mulut. Fungsinya untuk menahan makanan waktu mengunyah. Musculus zygomaticus fungsinya untuk mengangkat dagu mulut ke atas waktu tersenyum. Selanjutnya, otot pengunyah yang bekerja waktu mengunyah terbagi atas musculus masseter, fungsinya mengangkat rahang bawah pada waktu mulut terbuka. Yang kedua, musculus temporalis, fungsinya menarik rahang bawah ke atas dan ke belakang. Musculus pteriogoid internus dan externus, fungsinya menarik rahang bawah ke depan. Otot lidah sangat berguna dalam membantu mengunyah. Terdiri atas musculus genioglossus, fungsinya mendorong lidah ke depan, dan musculus styloglossus, fungsinya menarik lidah ke atas. Untuk selanjutnya otot pada bagian leher.
Anatomi leher adalah sekelompok otot-otot yang ada pada leher manusia, dan otot ini akan menghasilkan sebuah gerakan di leher yang menjadi fungsinya. Otot leher dibagi menjadi dua bagian, yaitu otot leher kelompok supraoid dan otot leher kelompok infrahyoid. Berikut ini adalah otot-otot leher yang tidak masuk ke dalam kelompok supraoid dan kelompok infraoid. Yang pertama, otot platisma. Otot ini berbentuk quadrangularis, tipis, dan sangat lebar. Terletak tepat di bawah kulit leher sampai sudut mata dan bibir bawah. Sedangkan ke bawah sampai regio pectoralis, daerah clavicula. Clavicula, fungsi otot ini adalah mengerutkan kulit di daerah leher dan menarik sudut mulut ke laterocaudal. Selanjutnya otot strenocleidomastoid. Otot strenomoscleidomastoid adalah salah satu otot leher terbesar yang menonjol dari leher bagian depan berhubungan dengan otot trapezius. Utamanya otot ini berperan dalam merotasi kepala ke sisi yang berlawanan dan merefleksikan atau menekuk leher. Selanjutnya otot trapezius berfungsi untuk mengangkat dan menarik sendi bahu. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Selanjutnya otot leher kelompok supraoid. Yang pertama otot digastricus berfungsi sebagai elevasi tulang. Fungsi sebagai menarik hyoid dan lidah anterior. 2. Otot leher kelompok infraoid. Ada otot sternohyoideus, otot sternotiroideus, otot tirohyoideus, otot omohyoideus. Fungsi-fungsi otot infraoid menarik ostideum ke kaudal. Lalu ada otot longus coli, fungsi sebagai fleksi leher dan rotasi leher minimal. Lalu otot longus capitalis, otot rectus capitalis anterior, berfungsi sebagai fleksi kepala. Lalu otot rectus capitalis lateralis berfungsi sebagai fleksi kepala lateral. Lalu otot scalenus anterior berfungsi sebagai elevasi iga pertama, fleksi kepala, dan rotasi kepala. Lalu otot scalenus medius berfungsi sebagai elevasi iga ke-1, fleksi kepala, dan rotasi kepala. Yang terakhir ada otot scalenus posterior berfungsi sebagai elevasi iga kedua, fleksi kepala, dan rotasi kepala. Selanjutnya kita beralih ke materi penyakit yang disebabkan oleh otot yang ada di bagian kepala, wajah, dan leher. Yang pertama ada kepala tegang. Penyebab sakit kepala tegang belum dapat dipastikan. Namun, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa gejala ini muncul karena kontraksi otot leher, wajah, dan kepala akibat emosi dan ketegangan. Untuk gejala kepala tegang adalah pusing, sulit menggerakkan leher, sulit menelan, pembekakan kelenjar getah bening, nyeri pada wajah, nyeri pada bahu, nyeri pada punggung, dan tangan mati rasa. Yang kedua ada Bell's palsy. Bell's palsy merupakan kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi otot wajah yang sifatnya sementara. Sisi wajah yang terserang Bell's palsy biasanya akan terlihat melorot. Umumnya kondisi ini terjadi pada wanita hamil, pengidap diabetes, dan HIV. Gejala untuk Bell's palsy, adanya nyeri telinga,
Lalu telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara, mulut terasa kering, rasa sakit pada sekitar rahang, sakit kepala dan pusing. Yang terakhir ada nyeri leher. Nyeri leher adalah rasa sakit yang muncul di leher bagian belakang. Leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, maupun leher sebelah depan. Sakit leher umumnya terjadi karena otot leher tertarik, saraf kejepit, atau pengapuran sendi. Untuk gejala sakit leher, itu gejalanya adalah susah tidur, sulit berkonsentrasi, gampang marah, mudah lelah, dan kaku di bagian leher. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kami akan buka, dan yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya melalui grup chat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelumnya kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Nah, ada notif melebu, coy.